terdapat keistimewaan, diantaranya sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mendapatkan pahala berlipat ganda dibanding dengan sholat di masjid kita. 2. Setelah mempelajari tafsir, ternyata untuk melafadzkan tulisan Arab orang Jawa seperti saya juga kesulitan. Bagaimana Ustadz agar kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana orang Arab yang bisa sholat dengan pahala yang berlipat ganda dan dapat melafadzkan Al-Quran sebagaimana lafal orang Arab? Atas jawabannya terima kasih Ustaz. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah qadrul mustata', semaksimalnya. Kita ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang Indonesia, jauh dari Masjidil Haram. Kita bersyukur diterima apa yang menjadi takdir Allah. Loh, saya pengen sholat dengan kebaikan 100.000 lipat ganda di Masjidil Haram. Saya marry. Kenapa saya tidak diciptakan jadi orang Arab yang tinggal di Mekah? Kalau itu ada di benak kita, bisa jadi tanpa sadar kita menolak takdir Allah. Maka yang dilakukan apa? Kita di sini jauh dari Masjidil Haram, usahakan kita sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar kita. Itu kebaikan juga luar biasa dari Allah. Kebaikannya luar biasa. Lah nanti kalau Allah kehendaki kita menjadi tamu Allah di sana, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan memang itu harus diusahakan. La tusyaddur rihal illa fi hadhil masajid as-salasah. Jangan kalian ngepengke berpergian kecuali pada 3 masjid ini. Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Pergi ke sana bukan untuk selfie-selfie, bukan. Artinya la tusyaddur rihal ke sana itu pergi ke sana sholat di dalamnya. Iya, bukan ke sana terus selfie-selfie. Yang dimaksud oleh Nabi itu kamu harus usahakan untuk safar ke 3 masjid ini dan kamu sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabi dan sholat di Masjidil Aqsa itu 1000 kali lipat kebaikan. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat kebaikan. Dan itu harus diusahakan dengan tenaga, dengan biaya, gitu. Kebaikan luar biasa itu. Nah, selama Allah belum izinkan kita untuk safar berkunjung ke 3 masjid ini, kita sholat, dirikan sholat jamaah di masjid-masjid sekitar kita. Itu qadrul mustata'. Itu qadrul mustata' sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Belum tentu kalau jenengan ditakdirkan atau menjadi orang Arab yang tinggal di sana terus sregep sholat jamaah di sana, belum tentu. Bisa jadi tidak, dibakar rumahnya nanti. Karena penduduk sekitar Masjidil Haram kalau zaman Nabi dulu tidak sholat jamaah, dibakar rumahnya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Sudah didekatkan oleh Allah dengan Baitullah, dengan Masjidil Haram, kok masih malas-malasan. Dulu pernah ada yang tinggal dekat sana tetapi juga malas-malasan.
untuk sholat jamaah. Maka dibakar itu rumahnya. Sekarang jenengan kepingin begitu karena jenengan tinggal di sini. Koyo ya. Lawang yang haji umrah saja kemarin juga ada kok. Sudah sampai sana, tetapi sholatnya di maktab, gitu loh. Itu tidak hanya 1-2. Sudah nunggu puluhan tahun, kemudian dipanggil oleh Allah sebagai tamunya. Sampai sana, sholatnya di maktab, tidak di Masjid Nabi, tidak di Masjidil Haram. Bisa jadi kita juga begitu. Sehari 2 hari mungkin cik mempeng. Begitu sebulan setahun di sana, mungkin rada rasa-rasen. Apalagi di sana ya, suratnya panjang-panjang. Jenengan di sini imam ada yang panjangin, jenengan nyeletuk kul huwaile. Rasa dawa-dawa kul huwaile. Di sana kadang 1 juz, 1 rakaat 1 juz. Wah, males jamaah, tak sholat di hotel saja. Maka bersyukur ya, dimanapun Allah tempatkan kita, kita terima dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa ikhlas. Maksimalkan ibadah kepada Allah dimanapun Allah tempatkan kita. Saat ini kita di sini, maksimalkan dirikan sholat jamaah. Nah nanti kalau Allah tempatkan kita, panggil kita untuk ketiga masjid itu, maksimalkan betul sholat jamaah di 3 masjid itu. Kemudian bagaimana biar fasih mengucapkan kata Arab, membaca Al-Quran? Karena saya bukan orang Arab. Maka dengan berusaha, belajar dan berdoa. Ketika belajar dan berdoa, terus kemudian dia ya tak pahalanya 2. Nek wong Arab langsung iso kuwi mung 1 pahalanya. Nah, langsung bisa itu 1. Tapi kalau kita terbata-bata dulu dalam berusaha belajar membaca Al-Quran kok terbata-bata, ora iso-iso. Nek wong Arab sinau pisan langsung iso. Mungkin kita 10 kali, 20 kali baru bisa. Artinya terbata-bata. Mutata'ti ya, dijanjikan oleh Nabi kita dapat 2 pahala. Pahala belajar, kemauan belajar, motivasi belajar, meski dengan terbata-bata tetap tidak putus asa. Dan pahala membaca tiap-tiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran. Ning ya aja terus etok-etok terbata-bata. Biar dapat 2 pahala, jane iso terus etok-etok terbata-bata. Ya Allah Maha mengetahui. Ya, sudah? Dan satu lagi. Oh ya, mari. Saya mohon saran dan nasihatnya. Saya dan suami dan anak masih ikut. Saya dan suami, anak masih ikut orang tua, yakni satu atap dengan orang tua dan ipar saya dengan mertua saya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan ibu mertua saya terasa sebagai ibu kandung saya. Yang menjadi masalah dalam rumah tangga kami adalah ipar perempuan kami. Dia sudah mengaji, tetapi hari-harinya dipenuhi dengan emosi-emosi, dengan masalah yang sepele. Sampai-sampai orang tuanya sendiri orang tuanya sendiri takut sering dimarahi. Bapaknya sendiri jika sikapnya tidak seret di hatinya, didorong dari belakang dan lain-lain. Saya kaget Ustadz, seumur hidup baru tahu sikap orang ngaji seperti itu. Akhir-akhir ini sering menghina suami saya karena hal sepele. Anak kami makan es krim berjatuhan di lantai.
Suami saya tidak tahu, terus dimarahi, dihina, dicaci. Seperti ini salah satunya. Randuwe opo-opo, ngregeti omahe wong. Dan masih banyak lagi kata-kata yang menyakitkan hati. Kemudian saya dan suami mikir, jika tetap seatap dengan ipar, lingkungan rumah tidak baik untuk anak-anak kami. Sangat jauh dari akhlak Islam. Dari masalah tersebut saya khawatir lingkungan buat anak-anakku. Kemudian baru kemarin karena hal sepele itu juga yang dilakukan, anak umur 2 tahun kami diusir, disuruh ke rumah mbah satunya, yakni orang tua saya. Jika mertuaku terasa berat ditinggal oleh saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari perselisihan dan perpecahan dalam keluarga kami ini, Ustaz? Kalau betul itu orang ngaji, mana nanti berikan ke saya siapa orangnya. Dia di cabang mana ngajinya, perwakilan mana. Tidak layak itu jadi orang ngaji kalau betul seperti itu. Karena tidak mau mengamalkan hasil kajinya. Percuma ngaji di MTA kalau tidak mau mengamalkan hasil kajinya. Durhaka kepada orang tua. Bapaknya dijorok nih ini, didorong. Berkata saja tidak boleh. Berkata mencep itu saja tidak boleh. Apalagi orang tuanya dibentak-bentak, dijoroke dan lain sebagainya. Ini durhaka. Finnar, di neraka tempat anak itu. Siapa yang mengatakan? Nabi Rasulullah yang menetapkan. Salah satu, ada 3 orang. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak sudi melihatnya. Allah tidak sudi berbicara dengannya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama yang disebut oleh Rasulullah, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Jadi itu dalam satu hadis. Yang satu, salah satu la yanzurullah ilaihim. Kemudian lanjutan hadis itu, salah satu la yadkhulunal jannah. Ketika menyebutkan 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, Allah sebut yang Rasulullah sebut yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Wadayus, orang yang membiarkan perzinaan terjadi di rumahnya. Orang yang membiarkan perzinaan terjadi dalam kewenangannya. Itu dayus, maka tidak akan dilihat oleh Allah. Seret, cemplung ke neraka. Kemudian hadisnya berlanjut, wa salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Siapa itu? Al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya. Wal mudminu alal khamri, orang yang suka mabuk-mabukan. Wal mannanu bima a'ta, orang yang mengundat-ngundat pemberian. Dulu kan ada tuh 2019 ya, musim pemilu begitu. Ada salah satu caleg sudah memberi masjid karpet, delalah kalah. Baru karpetnya jaluk meneh. Bawa ke pickup diangkut, dijaluk meneh. Ya ini nggak akan masuk surga menurut Nabi. Wong wis ngekei
Kok dijaluk meneh gara-gara kalah di daerah itu. Ini mengundat-undat pemberian. Nah, dari dua kondisi, dari dua kasus tadi, dari dua situasi, yang satu tidak dilihat oleh Allah, yang satu disebutkan tidak akan masuk surga. Di dua kondisi itu Nabi langsung sebutkan al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya, bentak bapaknya, ibunya, joroke, ngonek-ngonek, ini anak durhaka, tidak sepantasnya ngaji di MTA. Ben kono turun jalan sak karepe kono. Bapak ibunya bisa tegas, harus tegas ya. Kalau sampai anak ini tetap ngeyel dalam kedurhakaan, di dalam rumah menjadi sumber keributan, usir dari rumahnya. Ben sak karepe dhewe arep urip ning dalan ning ngisor kretek terserah. Lah bukan anak surgawi untuk apa? Dikandani ngeyel ora kena. Ini jangan-jangan ya teko rene iki. Dia cah wedok sisan. Wani karo bapake. Setelah mendengar ini ya, yang bersangkutan benci ini itu, terus pengen metu saka MTA, rasa kesuwen. Ndang metu sadurunge ditokke. Ndak, kalau masalah kedurhakaan harus tegas kita. Kenapa? Kasihan kita. Tidak benci pada orangnya, tapi benci pada perbuatannya. Maka dinasehati. Kalau tidak bisa dinasehati, ya sudah. Jangan terus dibiarkan begitu saja. Nanti akan merusak rumah itu, merusak kondusivitas rumah, bisa-bisa menjauhkan keridhaan Allah dalam rumah tangga itu. Maka dinasehati lagi, bapak ibunya bisa menasehati kakaknya tadi ya, yang menjadi suami ibu tadi itu loh. Sebagai kakak laki-lakinya, nasihati adiknya. Terus didoakan, mudah-mudahan hati adiknya itu terbuka, sehingga tidak lagi durhaka pada orang tua, bisa menerima hidayah kebenaran Islam ini, sehingga ngaji tidak hanya datang pulang, tetapi ngaji, pahami, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan dirinya, dunia dan akhirat. Sudah? Dari brosur sudah? Cukup dari brosur saja. Ya. Langsung badan Bapak Ibu. Cukup dulu saat ini. Cukup. Ya sudah, saya manut. Berikutnya kami bacakan penyerahan jimat Ustaz dari Bapak Ahmad Zainuddin Sampang Madura, berupa tombak dan keris kecil. Khasiatnya apa ini? Ini khas. Coba jangan buka isinya apa. Hati-hati loh ya. Hanya diyakini ada kekuatan gaib, begitu saja. Keris apa itu? Ini tombak, dua mata tombak. Lalah, tayangan kaya ngono. Lah ya, wong diberi fitrah oleh Allah, diberi akal sehat, kok ya jek percaya karo ngene-ngene. Lah wong dibungkus korane resoh metu dhewe ngene kok. Kaya ngene kok dijadikan tempat tumpuan itu gimana? Kok diyakini bisa memberi kemanfaatan dan kemadharatan. Lalu dibuntel koran loh, ora iso metu dhewe. Butuh bantuan untuk diuculi.
Ya, diawarke konco-koncone sing sesat sana ya. Sudah? Ya, sudah. Ya, ini kita sapa dulu laporan ya, rombongan dari jauh. Pucang Sewu Pacitan 2 mobil. Kedung Galar 1 Ngawi 1 bis. Widodaren 1 Ngawi 1 bis. Ngaglik Sleman 1 bis. Salam 1 Magelang 1 bis. Wonosari Gunung Kidul 1 minibus dan 1 mobil. Sine 1 Ngawi 1 minibus. Kota Semarang 29 orang. Ya, mudah-mudahan istiqomah, lelahnya mudah-mudahan diganti oleh Allah, mudah-mudahan menjadi lillah, kebaikan dunia dan akhirat, baik yang datang dari jauh maupun yang dari dekat. Terus Berikutnya permohonan doa kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ibu Umar Jabres 2, Bapak Sarmin Banjarnegara, Bapak Mulyanto Ngerampal 2, anak Rona Kerja 1, Bapak Samidi Masaran 3, Bapak Tusi, Bapak Tri Utomo dan Ibu Vita dari Temanggung, Bapak Sugino Jatipuro, Ibu Suyatmi Karanggede 1, Bapak Istomo dan Ibu Sunarmi Karangmalang 3, Bapak Ahmad Robani Mojo 82, Bapak Kemis, Ibu Suginem dan Ibu Parti Sambi 1, Bapak Zamah Sari Beringin Kabupaten Semarang, Bapak Tri Pujirarjo Wonosobo, Ibu Eko Bekam dan adik Ali Akbar Semarang Barat, Bapak Khairuddin Simo 1, Ibu Suparti, Ibu Nuraini, Bapak Sugito dan Bapak Nur Rohim Sine 1, dan Bapak Aris Munandar dari Jabres Temya Sakit, mohon doa kesembuhan. mari kita doakan. Allahumma syfihim, Allahumma syfihim, Allahumma syfihim. Ya, berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal, Ibu Sri Sundari Sulasih, ibunya Bapak Momon dari Kebumen, Ibu Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, istri Bapak Habib Rizik Sihab, Bu Kam Sri Miyatun dari Kedunggalar 3, Bapak Nur Salim Seragen 1, Bapak Sukarman Widodaren 2, dan Ibu Sami Sidoharjo 4. Mari kita doakan beliau-beliau. Allah. Sudah, ini berikutnya infak untuk ponpes ya, media dakwah kita, Ustaz. Belum selesai ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang perlu kita bacakan. Ini infak Pondok Pesantren MTA tanggal 17 Desember 2023. Yang pertama, kotak infak Pondok Pesantren Ahad 10 Desember 2023 Rp11.644.500. Hamba Allah Kalasan 3 juta, Ibu Sunartun Blitar 500.000, hamba Allah Luwu Timur 500.000, siswa SMA MTA Surakarta Rp1.212.000, hamba Allah Lampung 12 juta, hamba Allah Nogosari 1 300.000, hamba Allah Ngerambi 110.000, hamba Allah Cilegon 200.000, Ibu Sri Hartinah Semanggi 2 juta, hamba Allah Kebak Keramat 2 500.000, Mbak Pipit Wonogiri 750.000, hamba Allah Trucuk 1 2 juta,
hamba Allah Temanggung 2.500.000. Adik Queen Navita SMA MTA Surakarta 500.000. Bapak Wahyudi Pangkalan Banteng 700.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 juta. Bapak Budi Sukoharjo 6 juta. Hamba Allah Solo 12.111.000. Nah ini kan untuk Pondok Putri ini rencana, belum ada bangunannya ini ya. Saya hanya matur, belum ada bangunannya itu loh. Hamba Allah Gemolong 500.000. Bapak Priyo Budi Santoso Jakarta 50 juta. Ibu Pujiastuti Kartasuro 3 500.000. Hamba Allah Kartasura 3 2 juta. Ibu Sri Sulastri H sekeluarga Cimahi 500.000. Hamba Allah Pelupuh 5 1 juta. Hamba Allah Cawas 1 juta. Hamba Allah Kedawung 2 300.000. Total infak untuk Pondok Pesantren MTA hari ini 117.327.500 rupiah. 117.327.500 rupiah. Kemudian infak radio dan TV tanggal 17 Desember 2023. Kotak infak radio dan TV Ahad 10 Desember 2023 2.099.500 rupiah. Hamba Allah Jakarta 30 juta. Hamba Allah Blora 1.850.000 rupiah. Hamba Allah Palembang 6 juta. Hamba Allah Pemalang 300.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Hamba Allah Temanggung 1.375.000. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Hamba Allah Pelupuh 5 1 juta. Ibu Siti Zuriah Juwiring 1 500.000 rupiah. Total infak untuk media dakwah kita 55.624.500 rupiah. 55.624.500 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik infakkan ini benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga bisa menjadi tabungan akhirat panjenengan semua di sisinya. Sudah cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam kagem keluarga panjenengan di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Jihad Pagi, pengajian umum Ahad pagi. Semoga para pemirsa bisa mengambil ilmu dan nantinya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.